Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Kriston Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi seperti biasa. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita berada dalam posisi weekend. News tidak akan terlalu banyak untuk market, tapi aku akan sedikit review tentang news dari perdagangan kemarin. Kemarin ada beberapa data yang cukup penting. Fed balance sheet Amerika Serikat kemarin terpantau sedikit mengalami kenaikan. Ya, ini menunjukkan bahwa peredaran uang saat ini lagi dalam posisi yang sedikit meningkat. Kemudian dari Uni Eropa kemarin ada beberapa member dari Bank European Central Bank yang speech, teman-teman. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin malam ada data soal export and import price index. Lalu beberapa data consumer expectation di negara bagian Michigan. Ya, kemarin nggak terlalu gimana-gimana ya impact terhadap market. Kalau kita perhatikan dari perdagangan kemarin di XY kembali mengalami tren kenaikan 0,25%. Itu teman-teman, weekend ini ya market pelan-pelan akan tutup ya, komoditi, kemudian forex, lalu juga market saham itu bakalan close. Namun nanti malam akan ada European group meeting. Itu sih dari beberapa news, nggak terlalu gimana-gimana buat market. Kita akan langsung lihat dari beberapa data ya terkait dengan penurunan yang terjadi pada Bitcoin dan juga altcoin di perdagangan hari ini. Oke, data. Kemarin itu terjadi outflow yang lumayan besar. Grayscale, Fidelity, kemudian ARK Invest, Bitwise itu mengalami arus keluar yang sangat signifikan, teman-teman. Grayscale arus keluarnya sampai 62 juta. Dari BlackRock justru akumulasi 18 juta. Fidelity arus keluarnya sangat besar, ada di 106 juta. Sementara ARK Invest ada di 53 juta. Kalau kita lihat kemarin dari chart menunjukkan memang outflow terjadi cukup besar pada produk ETF Bitcoin. Ya, ini menunjukkan sinyal yang bukan sinyal yang bagus. Kemudian dari data yang lain ini ada data terkait dengan pergerakan miners. Nah, miners dilihat dari data ini menunjukkan indikasi pelemahan. Artinya adalah ya jumlah miners yang masuk itu justru tidak terlalu banyak. Justru banyak miners yang melakukan perdagangan OTC selling. Kalau kita perhatikan dari chart CryptoQuant ini terjadi penjualan yang cukup besar di beberapa waktu oleh para miners, khususnya ketika pergerakan Bitcoin itu berada di poin 71 sampai dengan 69. Dan hari ini kan Bitcoin udah diperdagangkan di 65 ya, 65.000. Jadi ya ini impact daripada tekanan jual yang terjadi pada beberapa miners. Itu daily Bitcoin selling dari Marathon Digital. Ini salah satu perusahaan mining di mana beberapa kali memang mengalami atau melakukan penjualan. Ada arus keluar yang cukup besar di sini ya di bulan Juni. Ini ada penjualan yang cukup besar dari Marathon Digital sampai 8% dari jumlah Bitcoin yang mereka punya. Itu dijual, teman-teman. Miners daily revenue saat ini mengalami fase penurunan. Artinya pendapatan para miners justru turun. Jadi Bitcoin selling by miners reimage as price hovered around di 69 ya, 69K until 71 ya. Jadi area tersebut adalah area jual dari para miners, dan ini tentu saja bukan berita yang bagus juga, teman-teman. Kemudian ada movement small investor important in predicting the peak of a bull market. Jadi saat ini wealth and realized cap
secara rata-rata memang masih cenderung naik, teman-teman, disertai dengan pergerakan Bitcoin yang cukup strong di perdagangan saat ini ya, dalam beberapa waktu terakhir. Dan ini bisa aja menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting. Dengan kondisi dari para investor yang masih stay pada market, itulah yang kita nantikan. Karena kalau investornya udah pada keluar semua, apalagi retailnya juga udah pada panik jual, ya itu bisa menyebabkan flip pada market ya. Jadi saat ini sih kita masih dalam momentum bullish, cuma meskipun jangka pendeknya terjadi strong selling, teman-teman. Lalu gimana untuk Ton Telegram ya? Will actively transfer Ton ahead of significant price surge. Jadi saat ini posisi daripada harga Ton Telegram masih tetap kuat, meskipun aku perhatikan juga ada sedikit penurunan yang terjadi ya di perdagangan kemarin, namun hari ini masih surplus naik 2,8%. Padahal koin-koin yang lain ini nyungsep parah, teman-teman. Jadi bisa dibilang Ton ini salah satu koin yang masih cukup strong. Bahkan di perdagangan sampai hari ini, Wheels-nya masih positif untuk hold di Ton Telegram. Kemudian dari berita yang lain ada Turki. Dikabarkan akan mengenakan tarif pajak untuk perdagangan saham dan juga cryptocurrency di negara mereka. Jadi ini masih planning, teman-teman, masih plan, belum dieksekusi. Tentu saja dengan hadirnya perpajakan kripto ini, yang jumlahnya juga nggak terlalu besar sih, 0,01% sampai 0,03%, ya nggak terlalu besar untuk setiap transaksi, mirip-mirip seperti di Indonesia, teman-teman. Harusnya sih regulasi semakin bagus ya, semakin baik setelah adanya pengenaan tarif pajak ini. Tentu saja exchange juga yang mau masuk ke pasar Turki itu ya bakalan diregulasi, teman-teman. Kemudian berita yang lain datang dari Ondo Finance. Upbit, salah satu bursa kripto Korea, itu listing Ondo. Yang sekali listingnya di waktu yang tekanan jual cukup tinggi, jadi mungkin nggak memberikan impact terhadap harga dari Ondo. Kemudian berita yang lain datang dari Cardano. Cardano dikabarkan siap memberikan dana hibah sampai 681 juta US dollar kepada community. Jadi Cardano siap menyerahkan perbendaharaan sekitar 681 juta US dollar kepada komunitas. Ini adalah komitmen dari Cardano yang pengen menjadikan token Cardano ini atau koin Cardano ini menjadi lebih desentral, artinya lebih merata untuk kepemilikan dari para investor retailnya, teman-teman. Cardano has 8 biggest treasury in the industry and it's being handled over the community. Jadi Cardano masih di bawah beberapa kripto lain ya, seperti Uniswap, Mental, Arbitrum, Optimism, ENS, Ethereum, apa nih logonya Ethereum ya. Kemudian juga ada Golem dan Cardano berada di poin 8. Koin dengan desentralisasi terbesar saat ini. Kemudian berita datang dari NIR, teman-teman. Kami bersemangat untuk mengembangkan NIR modular, termasuk dengan NIR DA dan juga NIR Fast Finally. Jadi saat ini NIR sedang mencoba untuk ekspansi NIR protokol ya. Salah satu project coin yang memang sering banget mengalami kenaikan di awal dari bull market. Jadi kita akan lihat, pantau terus NIR protokol, teman-teman, setelah upgrade atau setelah berita upgrade yang akan mereka kerjakan. Jadi ada NIR modular. Ini pendekatannya akan menghadirkan kecepatan dan juga efisiensi biaya yang lebih baik. Dari berita yang lain datang dari Polygon. Polygon itu kan dikabarkan bakalan ganti nama nih dari sebelumnya token Matic jadi token POL. Nah, 1 miliar POL selama 10 tahun dibuka untuk pendanaan hibah. Musim 01 program hibah komunitas telah tiba dengan sekitar 35 juta Matic yang akan dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek terbaik. Jadi mereka akan mensupport proyek-proyek terbaru yang bisa running di jaringan dari blockchain Polygon.
Ini ada program yang mereka bikin. Tentu saja dengan adanya aktivitas seperti ini diharapkan transaksi lebih banyak terjadi pada blockchain Polygon. Berita yang lain datang dari Holograph. Holograph dikabarkan kena serangan hack ya. Hackernya minting sekitar 1 miliar token HLG baru. Tentu saja ini bukan merupakan sebuah berita yang bagus. Jadi Holograph sendiri adalah salah satu omnichain tokenization infrastructure. Ini disupport oleh Animoca Brand juga, dan ya kemarin beritanya mereka kena hacking. Oke, banyak sentimen negatif. Kemudian ada The Solana Shitcoin, Beercoin. Nah, siapa nih yang kemarin minta dibahas untuk Beercoin? Pas dia listing di Bybit, harganya langsung nyungsep ya. Drop sampai 80% kabarnya. Oke. Itu dari beberapa data. Kalau kita perhatikan dari pergerakan market, ada CTK atau Sentu ya, Certic. Ini dia mengalami koreksi cukup kecil, sementara Ton Telegram naik sekitar 2,7%. Lalu ada Uniswap terpantau sedikit positif. Sementara altcoin kemarin merah parah, ngeri, dan juga ya tentu saja bikin orang mungkin banyak yang panik. BTC Dominance kemarin naik sekitar 0,22%, tapi ini udah cukup bikin banyak altcoin kemarin berdarah. Ada beberapa koin yang mengalami penurunan cukup masif ya. Polygon Matic 4%, kemudian ada WLD turun sampai 7%. Sementara itu Algorand juga lumayan turunnya 4%, dia breakdown dari posisi konsolidasi saat ini. Algorand negatif teman-teman. Kemudian ada Ondo Finance yang juga terjun sampai 4,5% meskipun ada narasi yang positif. Lalu berita datang dari Manta Network, kemarin drop sekitar 9%. Waduh, Manta makin lama makin turun teman-teman. Berarti kemarin pembahasan kita kan expect ada pembalikan arah di 1,4, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, maka Manta breakdown dan sekarang mengarah ke target $1. Oke, ini mengerikan buat market ya. Kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan Bitcoin masih berada di kisaran level 65.700. Kita udah melihat adanya tekanan jual yang signifikan di sini, volume transaksi cukup tinggi, sementara smart money makin lama makin rendah. Saat ini posisi pergerakan market yang turun didominasi oleh para miners yang melakukan penjualan dan juga beberapa investor di manajer investasi seperti Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise yang aktif melakukan penjualan. Oke, tekanan jual pada Bitcoin sangat tinggi untuk saat ini. Jadi kesimpulannya itu karena tekanan jualnya yang cukup tinggi, otomatis pergerakan Bitcoin juga cenderung mengalami koreksi. Bitcoin mengarah ke area kisaran 63.800 untuk jangka waktu pendek. Guys, jadi ya sabar dulu lah untuk posisi saat ini ya. Kalau kita perhatikan secara time frame yang lebih luas, sebenarnya di weekly masih terbilang negatif ya. Sementara dari di monthly time frame, kita kemarin juga sudah sempat ulas terkait dengan potensi bearish engulfing yang terjadi pada Bitcoin. Bearish engulfing adalah posisi di mana satu candle hijau itu dikalahkan oleh satu candle merah. Jadi ini menunjukkan adanya tekanan jual yang signifikan, especially di closing time frame monthly di bulan April kemarin, teman-teman. Dan sekarang kita kembali mengarah ke fase koreksi. Cuman yang terjadi saat ini adalah jumlah dari BTC dominance atau ya BTC dominance saat ini mengalami kenaikan. Itu yang jadi masalah karena banyak altcoin yang akhirnya turun lebih dalam dari posisi koreksi sebelumnya. Oke, itu negatif ya dari monthly-nya. Kalau dari weekly time frame, kita ongoing untuk close hari Senin nanti. Sementara dari proses pergerakan harganya sih nampaknya bakalan negatif untuk market. Histobarnya masih merah. Kalau dari daily, ya jelas beberapa hari kita sudah mengalami fase penurunan dan kemungkinan Bitcoin bakalan berpeluang untuk mencapai level 63.000 sampai dengan 64 ribuan ini, teman-teman, sebagai the next support. Ya, overall Bitcoin sepertinya sideways konsolidasi, cuman
karena BTC dominansi yang naik menyebabkan altcoin-nya ini semuanya rata-rata pada tertekan parah ya, kecuali beberapa koin lah kayak tahun ini nggak berdampak sama sekali. Padahal dia termasuk big cap saat ini. Uniswap juga ada sedikit kenaikan jangka pendeknya. Ya itu sabar aja buat teman-teman. Kalau dari saya sendiri masih garap ini ya, hamster combat biar nggak terlalu lesu juga ya kan lihat market. Jadi sedih juga kadang-kadang market turun terus selama beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir ya. Ya itu, jadi lagi nyari apa namanya, lagi nyari kesibukan teman-teman, garap airdrop. Siapa tahu nanti bakalan listing juga ya. Aku perhatikan juga selain KuCoin itu ada Get.io yang bakalan melisting untuk apa namanya, koin hamster teman-teman. Ini Get.io news. Di sini kita bisa lihat ya, ada koin hamster yang juga bakal listing. Nah ini teman-teman, hamster masuk di pre-market trading mereka. Jadi HMSTR nama tokennya dan bakalan listing di Get.io juga. Semoga sih ini bisa menjadi poin penting ya untuk pengembangan dari komunitas hamster yang sekarang udah tembus 21.000 subscriber di YouTube-nya. Cepat banget. Itu sih teman-teman buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau ikutan bisa join dulu di komunitas Telegram kita. Ya aku selalu update untuk daily combonya sama rasa ya, kode Morse. Hari ini adalah DeFi ya. Jadi buat teman-teman yang selalu ketinggalan, silakan langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.